Pak Junet kenal sama Roy? Roy, anak yang katanya bisa ngelihat di demit yang sebangsanya gitu, Pak Arya. Iya benar. Dia bilang ke saya, kalau saya tebang pohon ini, penunggunya itu akan marah, membuat saya sekeluarga itu menjadi sial. Apakah benar? Saya nggak percaya yang begituan, Pak Arya. Saya juga nggak percaya sih. Ya nih, Pak Arya. Saya tantang makhluk penunggu pohon ini. Woi, makhluk buruk penunggu pohon. Saya mau gusur rumah kamu. Kalau nggak suka, keluar kamu demit. Potong, Bang. Sandra, kamu mainnya pindah ke teras dulu ya sayang. Soalnya sekarang pohonnya mau ditebang, jadi jangan ke halaman-halaman dulu ya. Ya, Ma. Roy. Roy. Roy, kenapa? Roy. Sandra, Roy kamu kemana Roy? Roy kemana, Bu? Saya juga bingung Bu. Roy tiba-tiba tutup telinga terus teriak-teriak panggil namanya Sandra terus pergi. Maafin Roy ya, saya nggak bisa jelasin sekarang, saya harus nyusul Roy. Permisi, Bu. Iya nggak apa-apa. Hai Roy, mau kemana? Lina, kalian harus tolong aku. Sandra dalam bahaya. Kalian bisa cepet kan? Sandra mana Roy? Itu loh Lina, Sandra rumahnya itu banyak yang ditebang. Iya. Kalian yang cepet ya. Ya Roy. Awas, awas, awas! Kamu nggak apa-apa, sayang? Aku takut. Udah nggak apa-apa kok. Ini semua tuh gara-gara kamu ya? Hah? Kamu tuh bos sial. Bukan Om. Yang buat kayak gini. Penunggu pohon itu Om. Kan dia marah rumahnya. Itu Bang Om. Kamu harus mati, lelaki tidak bertanggung jawab. Mati kamu, mati. Mati kamu, laki-laki tidak bertanggung jawab. Kamu harus mati. Roy! Ma, itu gara-gara Roy, Ma. Ya, kita pulang sekarang. Tapi hantu pemuda itu marah sama Roy karena kamu bantuin. Pulang! Saya sangat marah sama Roy yang masih memikirkan orang yang mengasarinya. Tapi saya lakukan ketika itu, saya anggap benar karena sebagai orang tua yang ingin menjaga anaknya, ternyata tidak sepenuhnya benar. Roy bukannya tenang, Roy terus menangis karena dibebani dengan rasa bersalah. Roy bangun yuk, makan dikit.
Yuk. Roy gak mau, Ma. Waduh. Ada apa ini? Gak tahu Roy tuh loh dari tadi nggak mau makan, terus nangis sesegukan kayak gini. Roy. Roy. Kenapa kamu? Kita keluar aja yuk. Mungkin Roy butuh waktu buat sendiri. Saya benar-benar bingung bagaimana cara menghibur Roy. Roy terus bersedih karena merasa bersalah terhadap musibah yang menimpa tukang penebang pohon itu. Padahal semua itu gak ada hubungannya menurut saya. Tapi Roy juga tidak mengerti, sehingga bertambah lagi satu korban. Kamu akan menyesal, Roy, karena tidak membantu aku. Tuh anak muda itu mungkin benar. Semua ini salah aku. Bapak itu, aku gak boleh gagal mencegah Bapak itu. Kamu kenapa kok? Tabrak Roy, Ma. Pak! Pak! Pak Junet! Bapak di laut jalan itu, Pak! Emangnya kenapa? Bapak bisa kena musibah, Pak, kalau Bapak lewat jalan itu. Kena musibah? Ya anak kecil, kamu bilang saya bakal kena musibah gara-gara nebang pohon, penunggu pohon itu marah. Iya, Pak. Saya nggak takut. Mana teman setan kamu? Suruh keluar. Hadapin saya. Jangan, Pak. Saya mohon, Pak, jangan lewat jalan itu, Pak. Bapak bisa kena musibah kayak Pak Asep, Pak. Itu musibah. Bukan gara-gara makhluk halus. Saya ngomong sama kamu jadi ketularan tidak waras ya. Minggir. Ya ampun, Roy. Fokus aja. Kamu nggak apa-apa Roy? Yang Roy gagal lagi Pak Junet, mah. Wes lah Roy, yang penting kamu udah berusaha kasih tahu Pak Junet. Kita berdoa aja, mudah-mudahan yang kamu lihat di mata batin tidak kejadian ke Pak Junet. Itu, Mah, Pak Junet, Mah. Kasihan Pak Junet, Mah. Hei, ada yang ketabrak, sini tolongin. Hei, ayo angkat. Ayo. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau Roy tadi berhasil nolongin Pak Junet. Pak Junet gak mungkin ketabrak kayak gitu, Mah. Itu ya udah takdir Roy, Bukan, Mah. nggak bisa dihindari. Yang penting kamu udah berusaha ngasih tahu. Kasihan Pak Junet, Mah.